Paksi Papa memang preman. Iya yo, Paksi Papa metropolitan. Leo, Paksi Papa memang preman. Iya yo, Paksi Papa metropolitan. Heyo. Dan juga desainnya juga seperti rumah-rumah dan interiornya juga kita bikin ya di rumah, contohnya seperti kayak di apartemen gitu. Nah, itu jadi yang muda-muda. Berbui-bui. Ya, berbui. Yang muda-muda. Hai deterjen yang berbui-bui di luar sana, masih bersama saya Emak Mantap alias Wenda Tamtomo, wanita tercantik di dunia halu. Nih emak lagi beredar di mana nih? Gue bingung nih ada di mana. Tapi tadi gue ngeliat ya ada artis lawas. Oh jangan bilang lawas, rocker. Pada zamannya, nih lihat nih ya, Sapose, tadadeng. wah, Om It. siapa tak kenal dia? Oh ya anak orang kaya. Kang Fauzi. Om Ikang, kita langsung aja. Iya. Nih para deterjen Emak Mantap ya. Para deterjen berbui-bui paling cantik di dunia halu. Dunia halu, bukan dunia nyata ya, Ya. Om. Karena dunia nyata banyak yang komplain nanti. Hai deterjen yang berbui-bui di luar sana nih. Kali ini Ya. Om Ya. Ikang Fauzi, Ya. kan banyak nih ya fans-fans yang emak yang sekarang generasi ZZ belum tentu tahu tentang Om Ya. Ikang ya. Nah sekarang emak mau nanya nih, kegiatan Om Ikang sekarang apa? Masih ngartis ya, ngerok sama ya main film juga kalau ada yang pas gitunya, itu pasti yang paling utama karena aku mulai dari situ kan, iklan dan sebagainya, sinetron dan sebagainya. Tapi sejak tahun 90 tuh aku udah punya dunia properti. Oke. Jadi dan sekarang ya banyak waktu saya ke sana lah gitu, karena itu harus konsisten dan persaingannya juga cukup keras. Jadi ya saya benar-benar harus melahirkan suatu proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lah, yang punya value yang tinggi. Oke. Itu kalau perumahan atau apartemen, Om lebih ke concernnya? Semuanya sih, aku mulai bisnis dari perumahan rakyat sampai ke gedung. Oh, Iya. ya. Tapi lebih banyak ke perumahan. Oh, oke. Ya, sampai ya udah berapa tahun 1-2 miliar. Tapi aku main juga di FLPP, tau nggak lupa FLPP, rumah sederhana. Oh. FLPP namanya. Bukan RSSS bukan? Iya. Oh. Yang dulu orang mengira dan memposisikan rumah itu sangat sedih sekali ya. Saya nggak terima gitu. Saya pengen memberikan yang terbaik buat rakyat, karena biar gimana rakyat di dalam undang-undang udah ada, dia berhak mendapatkan rumah yang layak. Penginapan yang layak. Iya, Iya. benar. Jadi benar. rumah LVPP saya itu nggak RSS, nggak begitu. Lantainya saya pakai keramik yang apa tuh namanya, yang kelas A ya. betul bukan keramik sih, ini lebih di atas keramik malah gitunya. Dan juga desainnya juga seperti rumah-rumah dan interiornya juga kita bikin ya di rumah, contohnya seperti kayak di apartemen gitu. Nah, Itu berarti jangkauannya, targetnya itu ke menengah ke bawah ya? ya itu menengah ke bawah. Oke. Nah, Iya. kalau menengah ke bawah, maaf nih Om ya, bukannya mereka lebih mementingkan makan, ya kan, daripada gua makan aja gue belum tentu ada, bagaimana gue mau beli rumah? Itu Ya, gimana? ya jelas, karena emang habis makan kan kebutuhan primer kita apa? Sandang, papan, pangan. Oke. Makan dulu. Begitu dia mampu, dia akan memenuhi dirinya dengan pakaian yang layak. Ya, benar. Begitu tidak ada yang namanya terakhir tuh orang dibilang sejahtera kalau nggak punya rumah. Ya, oke. Sehebat-hebatnya orang nggak punya rumah, dia belum sejahtera. Benar. Jadi 3 itulah yang udah merupakan bukan statement manusia ya, umum, statement kesejahteraan itu sandang, papan, pangan. Berarti menengah ke bawah targetnya yang Iya. punya penghasilan dong. Iya, yang punya penghasilan tetap ya biasanya. Iya. Tapi minimal Yang harganya paling utama. Tapi sekarang juga terjangkau udah ya. mulai, karena banyak orang yang bisnis gitu juga, bank-bank udah bisa membiayai untuk mereka juga. Karena biar bagaimana, jangan lupa
mungkin mayoritas bangsa kita tuh ada di sektor itu. Dan kalau sektor itu kita nggak sejahterakan, bangsa ini nggak akan maju-maju. Benar. Berarti Om Ikan ini berarti begitu dia punya rumah, dia punya investasi dalam bentuk rumah itu, dia jual lagi 3-5 tahun dia udah bisa beli rumah yang menengah. Jadi begitulah caranya. Nggak mungkin kalau dia hanya nabung aja punya rumah, itu nggak akan jadi tercapai. intinya daripada lu ngontrak melulu, nah lu bayar tiap bulan kan sama aja kayak kontrak, cuman betul. bedanya lu langsung bisa tuh dapat rumah. Bener katanya kayak begitu. Jadi kontrak lo bayar berapa? Sama. Ya, betul. 1 juta betul. sama. Iya benar. Lu cicil juga 1 juta. Bedanya di mana? Yang itu uangnya keluar, cash outflow. Yang ini jadi investasi. Investasi, iya betul. Jadi sejahtera lah dia gitu. Ya, Dan itu gue demen banget main di rumah sektor. Tapi emang kebanyakan juga sekarang main di rumah menengah ke atas sih. Cuman biar bagaimana perhatian saya tetap untuk mensejahterakan bangsa ini buat gua, karena gua lahir dari doa mereka juga ya sebagai musisi dan sebagai artis ya. Jadi gue pikir inilah yang bisa gue kembalikan lagi kepada saudara-saudara gue gitu. Jadi apa yang kita bisa kita kerahkan lah buat mereka. Jadi udah terkenal tuh di YouTube gue ada tuh. Kalau rumah yang ada ikan fauzinya LVPP pasti speknya di atas. Nah, nih bagi deterjen ya yang penasaran bisa. Yang berbuih-buih. Ya, bisa cek deh YouTube-nya Ikan Om Fauzi. Nanti aku kasih ya. Gitu. Oke. Nah, terus perbedaan nih dunia berarti kan di luar dari seniman. Benar nggak? Dunia seni Om Ikan. Secara orang taunya tuh Om Ikan itu di dunia seni. Ya. Terus tiba-tiba ke properti jarang yang tahu. Mungkin ini hanya beberapa orang yang tahu ya kan. Nah, perbandingan atau perbedaan di dunia entertain dengan properti itu gimana? Sebenarnya buat gue yang jalanin sama aja. Oh, sama aja. Karena begini, yang namanya dunia kita nih, dunia entertainment itu awal daripada ada yang bilang orang jangan membatasi kemampuan seniman. Pernah dengar nggak? Iya, betul. Seniman tuh bisa jadi apa aja. Iya, bahkan presiden pun dia bisa. nggak sulit untuk menjadi gitu. Apa aja dia, karena memang kemampuan, kenapa yang kemampuan entertainer itu ada, makanya ada istilah entrepreneur sekarang. Entrepreneur ya. Jadi kalau dia mampu, dia punya kemampuan untuk kreativitas yang tinggi dan dikelola dengan manajemen yang baik, jadilah dia seorang entrepreneur yang luar biasa. Ya kan? Setuju. Nah, saya itu ya seperti itulah. Saya menyadari bahwasannya modal saya di dunia seni itu luar biasa. Kalau saya kelola, saya manage untuk bisa menjadi suatu bisnis ya. Dan sebaliknya dunia entrepreneur sekarang udah nggak zamannya lagi nggak dikelola. Benar. Ya kan? Artis saja punya manajemen. Ih, mantap. Saya temennya Bella, Om. Oh iya, thank you. Artis saja dia punya manajemen, ya kan? Makin manajemennya makin baik, makin dia punya manajemen baik, dia makin bisa bertahan dalam dunianya dan kreativitasnya makin tinggi. Sama aja. Jadi intinya berkesinambungan sih sebenarnya. Iya, karena dunia kreatif. Iya, dunia kreatif ya. Iya, yang nggak ada menjadi ada. Kita orang berpikir hanya satu tahap. Kita bisa berpikir beberapa tahap ke depan. Ini akan kita bikin seperti itu. Jadilah seperti itu. Iya. Jadi intinya yang ada menjadi ada. Jadi intinya sebenarnya ada untungnya kita di dunia entertain. Kenapa? Sangat. Untungnya gini. Pada saat Om mengelola itu properti, at least orang sudah tahu Om ini public figure, ya kan? Oh, udah dipercaya pastinya, benar nggak? Udah dipercaya. Oh, berarti apa yang dibikin seorang Om Ikang Fauzi pasti benar nih, ya kan? Pengalaman saya. Ya, dengan produk yang sama aja berarti kita punya nilai tambah dalam persaingan. Ya, benar. Karena kita ada produknya, benar. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak benar, habis tambah kita. Selesai. Selesai. Gampang. Benar. Gampang. Orang langsung bilang, ini sih ini udah selesai. Ya, betul. Makanya kita pelihara benar, kita punya nama, kredibilitas. Ya. Ya. Bisnis kalau buat saya yang paling penting niat baik. Niat baik, betul. Image kita aku sih dalam bisnis sama kredo aku buat gue tuh yang namanya kesenian itu bisnis juga sih ya, sama aja kredonya. Jadi bagaimana membuat hidup orang menjadi lebih baik, intinya tuh di dalam sini juga gitu kan. Gue nyanyi gimana, gue nyanyi untuk orang yang suka lagu-lagu gue kan, jadi hidupnya lebih baik, dia lebih happy gitu kan. Juga di film dan sebagainya menjadi apa ya, dengan dia melihat itu dia punya motivasi dan sebagainya, menjadikan dia hidupnya lebih baik.
rumah juga begitu. Dengan gue menyediakan rumah yang sehat, yang baik, yang berkualitas buat dia dan harga yang terjangkau, dia akan keluar dari jerat kemiskinan menjadi hidup yang sejahtera. Ya. Jadi intinya kalau seandainya kalau orang yang berpikir lebih maju lagi daripada gue ngontrak, mendingan kita beli itu rumah. jelas. Diniatin banget, Bener. pasti ada jalannya, benar nggak Iya. Om? Jadi gue nggak setuju ada kredo apa stigma yang bilang anak sekarang milenial nggak mau beli rumah, itu salah itu. Aku berpikir ini kita bicara akal sehat aja, rumah suatu kebutuhan pokok. Iya benar. Iya kan, kalau dia punya stigma kayak gitu ya buat apa mundur lagi dong. Benar. Nggak rugi sih kalau kita beli tanah ya. Iya beli kan rumah, jelas ya. kan. Benar, Ini benar. kamu ngalamin juga Iya, deh. Ini jago nih dia kelola ini ya. Ya pokoknya ada duit sedikit mendingan dikumpul-kumpulin lu beli rumah daripada lu clubbing. Nah, Lebih baik yang nggak iya. jelas, hangout nggak jelas, benar nggak Om? Betul banget. Iya. Betul banget. Duh emang hebat sih. Jadi kita mengorbankan kesenangan yang yang namanya Senang sesaat, tapi kita pikir ke untuk depan. kedepannya lebih Benar, baik. benar. Nah, terus Om ini berarti kan udah pengalamannya tuh udah banyak banget berarti di properti. Iya, Udah tahu iya. dong strateginya, seluk beluknya. Alhamdulillah udah tahu. Karena sekarang saya tuh wakil ketua umum Real Estate Indonesia. Oh ya. Iya karena emang udah puluhan tahun di situ. Aku benar-benar serius lah di dunia. Setiap bidang yang gue masukin tuh gue serius. Waktu gue bikin lagu rock ya, pertama kan gue dari pencipta lagu sampai menjadi penyanyi, sampai menjadi katakanlah ya orang bilang ya apalah gitu ya, Kang Fauzi dengan lagunya. Itu saya benar-benar istiqomah gitu, serius dalam Fokus lah semua apapun. begitu fokus. masuk ke bidang film juga begitu, saya serius juga melakukan seperti itu. Pun di bidang properti real estate, buat saya ya semua akan sulit kalau kita nggak mau berjuang dan mempelajari dengan baik ya, dan nggak punya semangat yang tinggi untuk melakukan itu. Tapi kalau 3 itu yang kita bisa lakukan, pasti bisa. Luar biasa ya. Nah, terus ngomong-ngomong nih kita flashback dulu nih Om ya. Berarti tadi kan udah kegiatan-kegiatan Om selain dari dunia entertain. Nah, flashback dulu nih. Ya. Itu lagu udah berapa judul tuh dulu? Wah, banyak ya, Bu. Banyak yang ngitungin tuh lebih dari 60 yang saya bikin sendiri. Benar. Iya. Yang Pokoknya yang preman tuh yang ngetep banget ya, preman. Terus filmnya sama Tante Ica ya, Marisa ya. Apa tuh? Lagu apa tuh? Salam terakhir. Iya kayaknya. Di malam Iya, ini ku kayaknya berani. bukan kayaknya waktu awal ketemu tuh kayaknya. Iya, Bener iya, nggak? iya. Jodohnya ya. Iya, Ini iya, cocok banget ya ketemuannya. Ya Allah. Tapi itu sebenarnya gue menceritakan rada halu juga nih. Oh, sama kayak. Gue jago halu gue. Tapi hal itu Kita ngebayangin ya, pencipta lagu kalau nggak jago menghayal, habis lah, nggak mungkin dia Iya, punya bener. pengalaman di setiap sektor gitu kan. Tapi bentar, Mampus itu lah ciptain dia. Om Ikang yang Iya, ciptain. jadi gue cerita seorang kena narkoba fatal, udah gitu mulai ditolong oleh seorang wanita yang baik hati supaya dia membimbing untuk dia supaya sembuh, dan dia pikir jatuh cinta sama dia gitu. Pada sehingga dia hanya pengen nolong orang lagi. Iya, Jadi dia tagih terus cinta, ternyata emang dia hanya pengen bantu aja. Tapi akhirnya dia sadar, dia pergi. Tapi saya tidak akan balik lagi ke dunia jadi. Oke. Nah, kalau dulu nih Om Ikang tuh Kita menceritakan gitu nggak harus kita harus jadi narkoba. Iya, ya enggak kan? dong, ya. Emang benar, kita emang dibuktikan halu Iya, itu halus. iya. Selain halu juga kita survei juga Om. Iya, survei. Iya. Dan teman-teman kan banyak. Oh iya, lingkungan circle-nya Lingkungan ya. kita ya kita lihat di hidup kita apa tuh namanya ini mas bukan penikmat ya yang ini yang teliti lah dalam melihat segala sisi kehidupan yang terjadi di sekitar kita sensitif kita melihat itu, jadikan itu menjadi suatu Pelajaran. puisi atau lagu pelajaran kita juga ya, benar. Nah, kalau pengamat ya, lebih tepatnya pengamat sih. Nah, kan berarti kalau Om bisa lihat ya, walaupun nih ya deterjen ya, lihat ya. deterjen yang berbuih-buih. Walaupun Om Ikang nih umurnya bukan remaja lagi. Tapi bukan berarti Om Ikang ini ternyata nggak update. Selalu update, bener nggak? Ya harus. Harus ya, karena Apalagi sekarang ya. jangan sampai kita
takut ketinggalan zaman ya, kudet ya, kurang update takutnya ya kan Om. Dengan itu kita harus mengurangi ego kita untuk mau belajar sama anak muda. Betul. Anak muda sekarang, Ya benar. Nah sekarang gini, zaman dulu nih Om ya, sama zaman sekarang pasti jauh berbeda. Dalam arti kata nih, kalau zaman dulu udah pasti siapa sih yang nggak tahu Ikang Fauzi, Marissa Haque, ya kan, Meriam Bellina itu udah prestasinya luar biasa, ya kan. Nah untuk meraih itu kan nggak gampang, udah pasti. Nah terus zaman dulu juga medsos nggak ada, ya. Nah sekarang gini, kalau menurut Om dengan perkembangan yang sekarang di dunia entertain, ya banyak banget yang maaf ya viral dikit dengan keanehan, dengan yang garing itu bisa viral, walaupun memang sesaat. Kalau menurut Om tuh gimana? Ya itu sah aja, sah karena aja, ya? dunianya seperti itu. Dunia medsos kan dunia baru, jadi menawarkan suatu proses yang baru juga. Itu yang kita bilang harus belajar juga. Makanya aku juga masuk ke situ, bersaing dengan yang baru-baru yang menurut kamu ya nggak jelas gitu. Ada tapinya. Ada tapinya ya. Nah sekarang aku nih masih bisa bertahan. Orang masih kenal, masih tahu dan masih nyari gitu kalau bikin YouTube karena ada karya. Betul. Ada karya itu nggak bisa bohong karya. Tapi kalau nggak, yang misalnya dia hanya viral hanya sesaat karena dia berani melakukan sesuatu, tapi nggak bisa melakukan itu terus kan, dan itu nggak ada karyanya gitu. Nah ini jadi teman-teman anak muda, bagus banget kalau kamu melakukan itu, kamu dikenal orang, tapi setelah itu kamu berkarya. Ya, diimbangi dengan skill yang ada. Betul. Setuju. Ya, enter point-nya sih silakan dari mana aja. Itu sekarang memang ada kesempatan orang bisa melakukan itu, dan itu sah aja, aku pikir baik. Yang penting bertanggung jawab. Habis itu kasih karya yang baik. Kalau enggak ikan hilang sendiri. Iya, betul. Ya kan? Betul. Berarti zaman dulu sama zaman sekarang tuh sebenarnya lebih mudah zaman sekarang ya Om ya? Iya jauh. Jauh Ya, namanya juga makin maju kan. Iya, jangan jebot namanya juga. Serba susah dulu. Kita nggak akan mungkin bisa terkenal kalau nggak melalui produser yang kuat, gitu kan. Nggak kepikiran tuh kita rekaman bayar sendiri, udah gitu ngedarin sendiri. Enggak. Oh enggak, kan udah dibayarin udah. Jadi dia lihat talentnya kita bagus, oke, kontrak, udah gitu ya. Walaupun dulu belum ada royalti ya. Jadi putus aja gitu. Tapi ya biar gimana ya, itu yang layak kita dapat, berproses. Sekarang ada royalti lebih baik. Nah, berarti Om dengan karya-karya Om yang banyak itu tetap dapat royalti sampai sekarang. Dapat. Hebat ya. Jadi bagus sih sekarang pemerintah lebih menghargai para seniman-seniman kita ya Om. Harus royalti itu baik tadi. Tapi permasalahan royalti emang belum selesai sekarang. Masih banyak di lapangan tuh yang kurang-kurangnya. Masih cheating lah ya. Ya bukan cheatingnya, kadang-kadang ya karena emang kondisinya aku sih nggak berpikir negatif ya. Kita mau berubah tapi belum mencapai titik perubahan yang kita dambakan, yang kita targetkan gitu loh. Seperti di luar negeri itu orang kalau udah punya karya dia bisa aman lah. Kita enggak karena kolektifnya masih bermasalah. Kan itu harus kolektif ya kan. Udah gitu datanya juga kan, kita belum terlalu canggih dalam melihat data siapa melakukan apa, nyanyi apa, berapa gitu kan. Jadi memang ya kita berproses terus gitu. Belum ya aku pikir nih 70% lah. Ya mudah-mudahan nanti pas finalnya sama-sama saling menguntungkan. Ya. Bagaimana itu dunia yang harus kita capai, yang nggak bisa kita elakkan gitu. Royalti itu suatu keniscayaan. Ya, soalnya benar di luar negeri tuh ya bikin film cuman 2 film aja, nggak kerja lagi, lu diem aja sampai tua, duit. Bener nggak? Kok di sini bener deh. Kita udah main sampai peran udah peran utama kalau nggak bisa memanage uangnya udah habis. Ya contohnya ya kalau grup senior yang paling saya misalnya kayak Gus Plus itu kurang apa, semua orang kenal dia, tapi apa yang dia dapat menurut saya sangat tidak adil. Ya betul. Nah sekarang balik lagi ya. Nah itu kan menurut pandangan Om nih gimana nih dengan artis zaman dulu ya zaman sekarang, untuk banyak nih tanda kutip yang artis-artis yang sudah tua atau yang sudah senja lah ya, nggak punya apa-apa. Nah untuk maaf nih jangan sampai nih kita seperti itu nih Om ya. Kita belajar dari pengalaman orang. Pengalaman orang bukan berarti kita
menjelekkan tidak. Iya, iya. Ya, kalau menurut Om antisipasinya gimana nih? Nah, itu kata kuncinya kamu ngomong. Belajar. Belajar, ya. Belajar itu nggak harus masuk ke universitas. Sekarang kan belajar lewat mana aja. Yang penting dia cukup cerdas dalam mengelola ilmu-ilmu yang dia cari, yang dia dapat, dan dia bisa aplikasikan yang terbaik menurut apa yang dia bisa. Selain belajar Jadi juga, dia ikut terus perubahan itu gitu loh. selain belajar juga Ya, kita mau harus belajar. punya investasi Om. Ya, Iya dong. ya kalau ya betul. Kalau lebih baik lagi kalau ada suatu macam kayak apa ya? Kalau ya dapat universitas yang terbaik ya lebih bagus lagi, karena di dalam universitas yang terbaik itu ada networking yang terbaik juga. Ya, benar. Karena zaman sekarang adalah zaman network. Network, ya ya, kan? benar. Jadi intinya selain belajar kita juga harus punya investasi, ya. Karena Dengan kan orang bilang punya dua pengertian ya. Kalau ada orang yang cerdas tanpa harus belajar, dia belajar sendiri bisa. Tapi satu yang dia nggak bisa beli apa? network, ya betul. Iya kan, nggak ada dia network, dia belajar sendiri kok, dia mulai dari bawah. Tapi kalau kita ada di universitas yang baik, network kita, senior kita ada di mana-mana, itu jauh memberikan nilai tambah buat kita. Benar. Jadi istilah kasarnya sebelum kita menuju ke senja, otomatis kita punya modal. Ya. Dalam arti kata modal di hari tua kita. Benar, pensiun sendiri deh, benar nggak? Ya. Buat pensiun sendiri. Jadi kayak seperti banyak artis-artis sekarang mereka nggak ada henti-hentinya bikin YouTube. Ya. 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 Itu kan investasi juga. Iya. Ya kan Om? Iya. Terus kayak Om sekarang royalti. Iya. Itu kan investasi. Iya, betul. Maaf, mungkin kita nggak tahu umur, Iya. tapi anak cucu kita Iya. bisa merasakan. Betul nggak Om? Betul. Ya, luar biasa emang sih. Iya, Tapi betul. mudah-mudahan sih nanti ketok palunya sama-sama menguntungkan. Iya, benar. Ya. Ya itu yang gue bilang, bagaimana caranya semua karya kita, semua upaya kita menjadikan orang lain hidupnya menjadi lebih baik. Itu kata kuncinya. Benar. Nah, sekarang gini Om. Kita tadi itu di dunia tarik suara. Ya. Nah, kalau dunia perfilman nih, Ya. itu kan nggak jauh beda nih, Mhm. ya kan? Om lebih senang di acting atau di nyanyi sebenarnya? Aku berawal dari pencipta lagu dan anak band. Oh, Jadi udah pasti ya lebih suka di musik lah. Kalau ke film tuh karena keniscayaan begitu terkenal di musik, ya ada kesempatan untuk main film gitu. Dan aku oke. mencintai juga dunia film. karena jiwa seninya itu nggak bisa Tapi hilang biar ya. gimana aku berawal dari situ, itu sejarahnya saya di situ. Oke. Nah, terus ini Om ini kan seniman yang benar-benar seniman. Kenapa? Karena film ya, sampai penyanyi ya, apapun ya, ya kan intinya di lingkup circle-nya entertain. Ya. Nah, menurut Om, banyak orang yang udah deh, lu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kayak orang tua saya dia Om. Iya. Udah lu gak usah sekolah tinggi-tinggi, gue percuma Wenda nyekolahin lu tinggi-tinggi, ujung-ujungnya lu jadi pemain sinetron. Benar Om? Terus karena dari awal kan kita berintis dari nol nih, ya kan? Karena orang tua berpikir zaman dulu nih yang kita cerita ya, berpikir bahwa entertain tuh gak sekolah bisa. Iya. Benar gak? Nah, menurut Om nih, kalau untuk zaman sekarang kita sama. Kenapa sama? Gini, lu mau sekolah tinggi, toh ujung-ujungnya lu jadi YouTuber, sebenarnya lu pegang handphone, lu hoki di situ, go ahead, banyak kok yang gak sekolah juga. Nah, menurut Om penting gak pendidikan itu di dunia entertain? Tetap Penting itu ya. yang kita rasain ya. Dengan itu kita bisa mengelola lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih profesional, dan lebih bersaing. Wah. Dan kita bisa menata ke depan, kita bikin proyeksi, yaitu kan dapatnya dari orang yang belajar. Ya, betul, Ya, betul. tapi ada orang yang cerdas tanpa melalui sekolah bisa juga melakukan itu. Makanya sekarang ini kita juga nggak bisa mengandalkan pendidikan kita yang tinggi-tinggi gitu ya, dengan orang-orang yang yang nggak sekolah tapi dia expert. Ya, expert, banyak ya, kan? betul, banyak banget, Nah, banyak itu kita bersaing di lapangan dengan itu. Ya, tapi seharusnya orang yang punya pendidikan dia Lebih lebih expert, siap. lebih Iya. expert harusnya, ya lebih kan? siap. Karena Kemana sekarang- aja dia selama ini kalau Ya. dia Karena gini Om, sekarang ini yang terkadang nih, kalau dulu ya
lu berangkat kerja baru ketahuan oh ya dia kerja makanya kaya karena punya duit. Kalau sekarang nggak Om, banyak masyarakat yang dia tuh sebenarnya di rumah aja tapi kaya. duit kaya. Dan terkadang Iya. masyarakat sekeliling circle mereka, lingkungan mereka bilang gini, ih jangan-jangan pelihara tuyul. Padahal konten kreator. Iya. Benar nggak? Jadi betul, kembali lagi gue mau tambahin ya. Jadi kalau soal pendidikan kita juga nggak bisa sombong-sombongan juga. Benar. Harus di-upgrade terus dan di Upgrade ya, lapangan. betul. Pendidikan banyak tapi nggak aplicate, nggak update ya, Percuma. ya tidak optimal juga pastinya. betul. Kalah sama orang yang tidak melalui pendidikan tapi dia belajar terus dalam proses karena dipakai terus ilmunya. Ya, betul. Nah setuju itu jadi banget. emang ya perlu upaya yang sama lah, upaya yang keras gitu ya. Tapi bagaimana pendidikan punya nilai tambah seharusnya. Ya, betul. Nih deterjen ya, keluarganya Om Ikang tuh bukan keluarga sembarangan. Anaknya 2 walaupun Berbui-bui. Walaupun 2 perempuan semua tapi hebat-hebat ya. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. yang satu Bella ya, Ya. Bella Fauzi. Nah, itu lulusan UI, UI. komunikasi S2 deh. Kalau yang Cikita, Kita Fauzi, dia terakhir S2 juga. Kumlot lagi alhamdulillah. nah itu untuk mendidiknya itu gimana tuh Om? Maaf ya, Om kan wah rocker. Punya anak yang kalem-kalem Iya, perempuan kadang-kadang aja aku gimana? bilang gini, anak pengamen nih, alhamdulillah anaknya baik-baik. Iya. Anak saya emang apa ya? Luar biasa loh anak-anak Om. Aku nggak punya kesulitan dalam mendidik mereka. Nggak ada satu momen pun yang membuat saya kecewa gitu. Iya, itu gimana Mereka caranya? selalu pengen nyenengin bapaknya, ibunya, selalu gitu aja. Jadi mereka mindset mereka tuh gimana caranya orang tuanya senang, anak baik lah. Yang maksudnya emang itu dari Allah lah. Iya. Aku dapat Kayaknya sih apa ya, Makasih gift ya, Iya. dari Allah banget. Anak saya yang jelas lebih baik daripada saya. Ya. Tapi ya, itulah itu yang namanya suatu anugerah ya. Satu hidayah dari Allah yang luar biasa. Aku nggak pernah merasa punya kesulitan dalam proses mendidik mereka, tapi mereka selalu memberikan nilai tambah dalam pendidikan. Sampai sekarang pun mereka bantu saya di real estate sama di bisnis saya Bella, lain ya. juga lah. Nah sekarang gini, ini kan perjalanan Om kan panjang banget nih ya, apa aja pasti udah asam garam, sampai cuka, asam Jawa Asam semua gula, ngerasain, ya kan. Nah goals apa yang belum Om dapat? Aku lebih banyak bisa membahagiakan orang lain. Saya rasa dengan cara begitu aku dapat 2 dolar dan juga dunia akhirat. Amin. Terus targetnya Jadi, ada? kalau buat sendiri sih nggak akan cukup lah. Betul, Tapi dunia begitu-begitu juga. Lo punya mobil 1, 5, 10 sama aja. Rumah juga begitu. Betul. Ya. Tapi kalau lo merasa bermanfaat buat orang lain, wah itu luar biasa. Perasaannya itu luar biasa. Jadi target Itu aku aja. pengen menjadikan membuat produk-produk yang bisa orang lain menjadi hidupnya lebih baik. Contohnya salah satu rumah. Ya. Kalau mereka saya memberikan rumah yang lebih layak ke semuanya dari rumah. Mbak percaya dengan baik Janati nggak? Dari rumah yang baik ya. Ya, itunya. Rumahku surgaku. Ya. Akan timbul keluarga yang baik, ya akan menjadi suatu masyarakat yang baik, akan menjadi suatu negara yang baik dan maju. Itu berawal semua dari rumah. Nah jadi kalau kita nggak bikin rumah itu senyaman-nyaman mungkin, sebaik-baik mungkin, selayak-layak mungkin, nggak mungkin produknya menjadi lebih baik. Iya kan? Berarti Om nih udah nggak mikir apa-apa. Kita kan sering kan dengar lihat cerita-cerita di film juga produk. Kenapa tuh orang jahat masa melalui ternyata ya itu rumahnya juga nggak komplek, orang tuanya bagaimana, nggak disediain rumah yang baik, terjadi apa gitu. Kalau produk rumah kita yang standar yang baik dan yang kita berikan pasti kamu produksi anak-anak yang terbaik. Itu aja. Setuju. Ya? Jadi kita dalamnya sudah nyaman, Iya. keluarnya juga lebih Iya, nyaman. jadi dalam profesi sekarang saya ini saya sangat mungkin melakukan itu dan saya akan optimal melakukan itu. Saya akan bangun rumah sebanyak-banyak. Amin. Karena biar bagaimana yang namanya kesejahteraan bangsa ini diukur dari itu juga. Ya kan, GDP, penghasilan, punya rumah dan sebagainya. Betul, Ya kan? Betul ya. Jadi intinya gini, Om ini udah nggak ada mikir apa-apa lagi. Yang penting gue berbuat baik, berguna buat masyarakat. Apa yang gue bisa gue kasih. Iya. Benar nggak? Iya. Iya. Ya habis kita kemana lagi ya Om? Iya, betul.
ya. Semua udah dirasain, ya kan? Mau enak, mau seneng. Itu udah. rasa bersyukur kita. Ya, itu rasa Biar bersyukur, lebih bagaimana, bersyukur ya. Jangan pernah lupa ini apa begitu banyak yang udah diberikan sama Allah sama aku ya. Saya bertanggung jawab. Nah, untuk para deterjen yang muda-muda, Berbuih-buih. ya, yang muda-muda nih, menurut Om nih, apa nih sarannya buat mereka untuk lebih maju lagi? Aku sih selalu berbaik sangka dan berbangga hati dengan anak-anak muda sekarang. Karena seharusnya mereka lebih pintar daripada orang tuanya. Karena emang itulah tujuan orang tua. Kalau anak yang nggak lebih pintar daripada orang tuanya, gagal orang tuanya. Iya kan? Ini tujuan kita itu. Cuman tetap proses itu harus dijalani. Jadi nggak ada hidup yang seolah-olah. Aku sangat sedih kalau ngelihat anak sekarang dibilang effortless dengan tidak berusaha banyak tapi pengen dapatnya banyak. Benar. Nah itu nggak bisa begitu. Kita harus dari nol ya. Iya. Istilah kayak tangga ya. Iya. Tahapan. Ya, nah itu ya sifat-sifat seperti itu seharusnya nggak ada lah. Kita masih dalam proses membangun, kita masih bisa lebih maju daripada sekarang. Jadi ya nggak boleh jadi anak yang effortless. Jadi tetap diam. Tuh, dengerin ya, deterjen ya, harus semangat, jangan effortless. Apalagi berkarya terus. Apalagi males-malesan yang lazyless ya. Lazyless. Bener nggak sih bahasa Inggris ya? Lazy aja. Mas so tau ya Mas. Iya. Nah, berarti sekarang kan udah semua udah dirasain, ya kan? Tapi kalau untuk dunia nyanyi nih, dengan umur Om sekarang ini, kan sekarang udah mulai bangkit lagi nih lagu-lagu nostalgia. Nah, masih ada nggak schedule jadwal atau masih nyanyi? Alhamdulillah emang sekarang ini penggemar jadul itu tetap ada ya. Ya pokoknya YouTube saya bisa hidup. Alhamdulillah saya bersyukur banget memang karya itu nggak bohong. Benar. Jadi tinggal saya pengen mengupayakan suatu saat kalau Allah mengizinkan saya bikin hits lagi. Ya harus dong, harus ditunggu. Gak terlalu awang-awang ya, karena dulu saya sudah melakukan, saya ingin melakukan lagi. Kenapa? Azasnya itu adalah manfaat, memberikan kehidupan orang menjadi lebih baik. Itu aja. Saya udah nggak pengen dilulukan kayak dulu lagi, kayak apa itu udah cukup lah, kayak gitu. Tapi sekarang lebih ke arah manfaat. Jadi so much go on, tapi slow but sure, ya kan? Benar nggak Om? Sip. Iya. Nah, kayaknya kita udah panjang lebar ya. Om Ikang juga udah capung alias capcay alias capek. Nih, Mak mau pamit. Dan juga ininya deterjennya udah berbuih. Berbuih-buih. Nah, menurut Om ini deterjen, Mak nih harus berbuih-buih atau nggak usah berbuih-buih? Harus berbuih-buih terus. Harus berbuih ya. Berbuih-buih itu kan berarti menggejolak. Terus ya, nggak pernah puas dengan apa yang dia dapat, maksudnya dalam arti positif ya. Bersyukur, tapi kita harus lebih maju lagi. Benar. Jangan jalan di tempat. Jangan stuck. Ya. Nah Om, boleh dong nyanyi sedikit aja. Terserah deh nyanyi lagu apa. Paksh Papa memang preman. Iya yo Paksh Papa metropolitan. Leo. Paksh Papa memang preman. Iya yo Paksh Papa metropolitan. Heyo. Gimana deterjen? Cocok kan? Nah, berbuih-buih di luar sana. Oke, deterjen ya. Ini cukup sekian ya. Om Ikang juga kayaknya mau istirahat. Emak juga mau pamit. Pokoknya deterjen jangan kemana-mana. Ikutin emak kemanapun emak pergi. Emak nyangkut, emak nyangsang, emak ngejedok, sampai emak anyut, ya kan? Emak keliling dunia harus ikut ya. Biar lu kalian cerdas siapa aja nih bintang tamu emak ya. Oke,